Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun sahabat PU. Bagi yang mau bangun rumahnya atau mau renovasi rumahnya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Saat ini saya sedang berada di Cipondoh, Kota Tangerang. Kemudian bahasannya adalah tentang ring bulb sahabat PU. Mungkin beberapa sahabat PU ada yang belum mengerti apa sih itu ring bulb. Kita simak bersama-sama. Baik, jadi ring bulb itu adalah sebuah struktur horizontal yang letaknya berada di dekatnya atap karena fungsinya untuk menahan atap, untuk menahan rangka atap dan segala beban-beban yang berada di atas. Dan juga ring bulb itu berfungsi untuk mengikat pasangan dinding yang ada di bawahnya ya, baik pasangan dinding bata maupun pasangan dinding bata ringan seperti ini. Jadi kalau balok itu posisinya berada di paling bawah atau dekat pondasi itu namanya slope atau tie beam gitu ya. Kalau balok yang berada di tengah ya di lantai 2 untuk menyangga dak atap begitu, itu namanya adalah balok atau balok struktur ya. Untuk istilah lainnya ada balok anak, balok cantilever dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mencapai ke top ya atap gitu, itu kita bisa menyebutnya dengan ring bulb ya. Sebenarnya kalau secara tulisan adalah ring RING dan juga BALK ya gitu. Namun orang-orang banyak menyebutnya dengan lebih simpel yaitu disebut dengan ring balok gitu. Itu juga tidak masalah sahabat PU. Yang penting maksudnya adalah ini. Ya. Jadi tujuannya untuk mengikat pasangan bata yang ada di bawahnya ya, bata ringan maupun bata merah gitu ya. Diikat begitu dia terikat oleh kolom ya kan. Kemudian paling atas dia diikat lagi oleh ring bulb ini. Nah, lalu kalau untuk rumah sederhana seperti ini ya, itu ring bulbnya cukup pakai struktur balok praktis saja. Ya, isinya 4D8 pun sudah cukup ya, lebih baik pakai 4D10 juga cukup ya. 4D13 ya tentu lebih bagus. Namun kan nggak seperti itu, namanya pemborosan ya sahabat PU. Jadi rekomendasi saya, kalau untuk rangka atap rumah sederhana seperti ini pakai 4D10 saja sudah cukup. Pakai 4D8 pun juga sudah cukup. Seperti itu. Jadi ring bulb ini mirip-mirip dengan struktur kolom praktis seperti itu, hanya posisinya horizontal ya. Kalau kolom kan vertikal atau tegak. Kalau ring bulb ini posisinya dia tidur seperti itu. Nah, tujuannya yang pertama untuk menjadi penyangga atap yang berada di atasnya. Itu yang paling utamanya ring bulb. Tidak untuk ada plat dak atap atau dak lantai lagi di atasnya ya. Itu tujuannya hanya untuk nyangga rangka atap yang ada di atas ini. Kebetulan sekarang sedang berproses perakitan rangka atap baja ringan. Bahasannya dapat sahabat PU simak pada video saya yang lain ya di proyek ini. Judulnya di depan tertera Cipondoh seperti itu ya. Itu proses perakitan rangka baja ringan ini sudah saya sampaikan. Jadi bentuk atap dari rumah ini adalah pelana. Ya, air mengalir ke belakang dan ke depan. Kemudian di bagian depan ada talangnya, bagian belakang juga ada. Tempat sekarang saya berpijak ini sahabat PU. Kemudian pada bagian kiri ini namanya gunungan atau sopi-sopi, kiri kanan ya. Terbuat dari pasangan dinding bata ringan yang diplaster aci, nanti dicat waterproof ya. Kemudian nanti di tengahnya ini ada rangkaian kuda-kuda baja ringan. Yang mana nanti kuda-kuda baja ringan ini dia akan tertumpu di ring bulb ini. Nah, ini juga ring bulb ya. Tuh, ring bulb yang horizontal ini yang posisinya tidur semua namanya ring bulb gitu.
Sopi-sopinya ini juga diapit oleh kolom-kolom praktis, balok-balok praktis. Ya. Nah, nanti rangka kuda-kuda baja ringan ini dia menumpu pada ring bulk, kemudian diteruskan bebannya ke kolom-kolom ini ya, kolom-kolomnya, kemudian menuju ke balok lantai 2, kemudian menuju ke kolom ya, kemudian menuju ke pondasi di bawahnya. Urut-urutannya seperti itu, sahabat PU. Oke, kemudian untuk rangka kuda-kuda baja ringan ini, jarak yang direkomendasikan berapa, Pak Nugroho? Jika ada yang bertanya seperti itu, maka bergantung dari jenis genteng yang dipakai. Pada proyek ini genteng yang dipakai adalah genteng keramik seperti ini ya. Genteng yang cukup premium, sahabat PU, memiliki tampilan yang cukup eksotis, dia glossy ya. Kemudian lekukannya juga cukup menawan ya. Kemudian beratnya juga cukup berat, sahabat PU. Ya. Kemudian dari hal itu semua, maka kami memberikan rekomendasi jarak untuk genteng seperti ini itu di kisaran 80 cm antar kuda-kudanya. Naik turunnya seperti halnya di rumah ini ya, itu bentang dari depannya adalah 6 meter, dari sisi sebelah kiri saya menuju ke kanan saya adalah 6 meter. Nanti di dalamnya ini ada 5 kuda-kuda. Kemudian pada bagian ujung kiri dan kanan diapit oleh sopi-sopi seperti itu. Nah, kalau gentengnya itu dari genteng-genteng metal ya, spandek, kemudian genteng apa gitu ya, yang lebih ringan, itu jaraknya bisa perlebar ya, bisa tiap 1 meter atau tiap 120 cm. Nah, kalau atap gentengnya lebih berat lagi ya tentu bisa dirapatkan lagi jarak antar kuda-kudanya, bisa di kisaran 60 sampai 70 cm. Seperti itu. Tentu semakin rapat akan semakin memakan biaya, sahabat PU. Seperti itu. Yang kita kejar dari berjalannya sebuah proyek tentu adalah efisiensi. Ya, tujuannya perencanaan adalah seperti itu. Budget bisa kita minimalisir, namun secara kekuatan, secara keindahan tidak berkurang sama sekali. Apalagi terkait dengan proyek-proyek renovasi seperti ini ya, sahabat PU. Saya banyak menyambung loh antara dinding bata merah kemudian disambung dengan dinding bata ringan ya kan. Nih, dinding lama disambung dengan dinding baru ya kan. Sopi-sopi yang lama tuh yang ada pasangan bata merahnya itu disambung dengan sopi-sopi baru. Gitu, bahkan di belakang saya ini masih tertera pasangan dinding lama ya. Ini pemilik rumah dulunya hobi memelihara burung, sahabat PU. Ini kandang burungnya masih tetap berada di sini dan kita membangun struktur atap yang ada di depannya, sahabat PU. Ya, nah, sekat-sekat ruangnya seperti ini ya. Nanti di sini ini ada kamar mandi existing, kemudian di depan itu ada kamar utama dengan kamar mandi berada di dalam, sahabat PU. Kalau kita runtut ya, jadi ada kamar mandi, nanti ada ruang untuk tempat tidur, di atasnya ada balkon. Nah, kemudian di area ini pada bagian bawah ini adalah ruang keluarga, sebut saja begitu. Di depannya juga ada balkon, ya. Nanti luas banget ini ruang keluarga dan juga kamar utamanya. Karena ini rumah ini dulunya sudah 2 lantai, kemudian direnovasi, ditambah luas lagi gitu. Jadi volume ruangnya semakin luas, seperti itu, sahabat PU. Untuk bentuk existing atap rumah ini dulunya juga pelana seperti ini, namun dengan bentang yang lebih pendek. Kalau yang sekarang ini dari depan adalah 6 meter, ke belakangnya itu 8 meter lebih, sahabat PU. Kalau dulunya nggak sampai di 8 meter, kurang dari itu. Bentuk atapnya seperti sebelah ini ya, sahabat PU ya. Oke, baik. Nah, kalau yang di depan itu, ya ini punyanya tetangga, itu adalah berupa genteng beton ya, genteng beton cocoknya untuk rumah-rumah minimalis karena dia flat, rata gitu ya, rapi gitu. Nah, kalau genteng-genteng seperti ini ya, itu baiknya untuk rumah Mediterranean ya, atau rumah-rumah klasik gitu. Namun ya tidak masalah jika mau dibulak-balik ya, rumah American klasik katakanlah. Walaupun judulnya klasik, namun oke saja tuh kalau pakai genteng beton yang ada di depan itu karena warnanya hitam dan juga lebih rapi. Seperti itu, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan mengenai ring bulk dan juga sedikit tentang sopi-sopi ya, kemudian tentang rangka kuda-kuda baja ringan. Sahabat PU, semoga bermanfaat ya. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari.
Terima kasih banyak, doakan proyek ini berjalan dengan lancar sahabat PU.